Hai teman-teman, nama saya Ridwan dan selamat datang di podcast Sebelum Tidur. Selamat pagi, siang, sore, malam semua buat lo yang sedang mendengarkan ini dimanapun. Semoga selalu sehat walafiat. Jatuh cinta itu adalah sebuah hal yang menurut gue bisa membuat lo jauh lebih bergairah, jauh lebih bersemangat untuk lo menjalani segala aktivitas apapun di dalam hari lo. Jatuh cinta juga bisa ngasih kebahagiaan, hal-hal kecil. Meski hanya dikirimin sebungkus nasi padang maybe, atau mungkin sekedar diingetin untuk udah makan atau belum. Tapi itu untuk jatuh cinta yang dua arah. Nah, hal yang menyebalkan adalah kalau lo berada di sebuah hubungan yang mana jatuh cintanya hanya satu arah. Yang bisa bikin hati lo berdarah-darah. Gue punya cerita. Jadi ini tentang seorang Ridwan yang mencoba mencari dambatan hatinya waktu itu. Jadi di suatu hari seperti biasa, gue melakukan swipe right kanan kiri di Bumble gue. And then match sama sosok orang yang fotonya hanya satu waktu itu. Bio-nya juga tidak menarik menurut gue. Karena di bio gue, di akun Bumble gue itu gue tulis di bio-nya adalah I read your bio before I swipe you right. Terus dia bilang, gue lupa deh. Dia nanya nggak? Kayaknya bio gue nggak ada apa-apa deh, kenapa lo swipe? Kalau nggak salah itu, gue lupa. Singkat cerita, kita baru chattingan intens itu saat siang hari. Di jam makan siang, gue inget banget entah kenapa chattingan itu terasa sangat cepat. Gue merasa connected sama ini orang secepat kilat. Sampai akhirnya gue mengajak dia untuk bertemu waktu itu. Gue mengajak dia untuk bertemu dan bicara secara langsung. Terus dia bilang dia gak punya waktu banyak karena besok dia harus ke Bali, ada kerjaan. Dia bilang dia punya waktu hanya siang sampai sore ini, sementara gue waktu itu ngantor. Terus gue bilang, lo malam gak kosong emang? Mungkin kosong, tapi gue gak tahu, kayaknya gue baru bisa kosong malam banget. Pun gue juga gak bisa pulang sampai dini hari atau larut malam ya. Dia bilang, oh it's okay, gue bilang. Ya kita bertemu jam 9 atau jam 10 menurut gue masih gak apa-apa, gue bilang gitu. And then kita balik jam 12 atau jam 1. Singkat cerita terjadilah pertemuan itu. Gue sempat menanyakan referensi musiknya juga. Dan ternyata kita punya referensi musik yang sama kebetulan. Dan ketemu sama seseorang yang punya preferensi yang sama tuh menurut gue salah satu hal yang menyenangkan ya. Bersama stranger. Terus kita janjian, gue sempatnya awalnya menawarkan ke sebuah bar yang menurut gue musiknya cukup oke dan masih sesuai on our preference. Tapi cukup jauh dari tempat dia kebetulan. So dia memilih ke sebuah bar yang mana dekat dari tempatnya, tapi juga menjadi sebuah bar yang musiknya sangat dia benci. Dan saya juga tidak suka tempat itu karena musiknya jedak-jeduk ala Holy Wings. Gue benci sekali musiknya ya, bukan Holy Wings ya. Tapi apa boleh buat, dia bilang kayak gue males banget kalau ke tempat daerah lo di selatan Jakarta sana sangat jauh dari tempat gue. So kita di sini aja. Ya, it's okay. Terjadilah obrolan itu. Kita ngobrol. Gue menanyakan tentang background hidup dia.
And then gue cerita tentang background hidup gue. Lalu kita masuk ke momen cerita tentang selera musik kesukaan. Sampailah tiba dia pernah cerita kalau dia pernah dekat sama orang yang selera musiknya sangat jauh sama dia, dan dia gedek banget. Terus gue bilang, masa cowok dengerinnya lagu kayak gitu, dengan sombongnya gue. Terus gue mencoba untuk mendengarkan dia salah satu band favorit gue yang sedang gue dengarkan saat itu. Terjadilah gue ngasih dia lagu, and then gue kasih dia headset waktu itu kanan kiri, dia dengarkan lagu dari band favorit gue saat itu. Bayangan gue adalah ketika gue mendengarkan lagu itu, dia hanya mendengarkan untuk sepersekian detik sebenarnya. Kayak udah cukup tahu musik kayak gimana sih emang gitu. Tapi ternyata turns out, waktu gue mau ngambil headsetnya lagi, gimana, bagus kan, gue mau bilang kayak gitu, dia bilang sebentar. Terus dia menikmati, dia dengerin sampai selesai. Terus gue kaget. I mean, anjing, orang ini se-interest gitu ya untuk mau coba ngediscover si musik yang mungkin belum pernah dia denger ini gitu. Situ gue kayak wow gitu, gue kayak anjing gitu. Maksudnya gue ketemu sama orang yang sesuka itu mendengarkan lagu, karena gue juga melakukan hal yang sama kan. Gue suka banget ngulik dan mendengarkan lagu anyway, even itu lagu yang gue nggak tahu misalnya. Terus terjadilah momen dimana kita ganti-gantian. Dia mendengarkan lagu yang belum pernah gue dengarkan. Gue juga akhirnya gantian mendengarkan lagu yang gue dengarkan, sampai akhirnya tibalah suatu momen, mungkin di lagu ketiga maybe, kita menggunakan headset kita kanan kiri. Headset kiri di telinga kirinya, headset kanan telinga kanan gue. Kita mendengarkan lagu yang kita suka. Kebetulan kita di outdoor waktu itu, jadi musiknya tidak begitu kencang. Tapi hal yang tidak gue sadari adalah ternyata kita ngobrol sambil dengerin musik itu terjadi selama 2,5 jam. Bahkan sampai barnya tutup. Dan gue tetap enjoy aja sama momen itu tanpa harus merasa risih dengan musik di bar. Entah kenapa gue merasa tenggelam di dalam pembicaraan itu sambil mendengarkan musik favorit kita. Kelihatan aneh mungkin di mata orang lain karena nih orang ngobrol asik sendiri pakai headset di tengah-tengah. Sebenarnya lo tuh di sebuah bar yang ada musiknya kenceng anyway, tapi kenapa lo kayak sibuk sendiri gitu dengerin lagu pakai headset? Itu kan aneh banget ya. Lo minum di bar terus ada musik ya, lo sebenarnya di sini tuh ada speaker di atas lo, tapi lo malah pakai headset gitu dan lo asik sendiri berdua gitu. Dan itu terjadi sampai barnya tutup. Wow. And then ternyata obrolannya tidak berhenti sampai situ aja. Kita melanjutkan ngobrol di pinggir jalan waktu itu, di keramaian tentunya, di pinggir jalan besar pula. So kita duduk di kursi pinggir jalan, dan kita ngobrol lama banget. Kita ngobrolin segala musik kesukaan, tentang orang apa yang sebenarnya dia cari, orang apa yang gue cari. Sampai tiba-tiba matahari terbit. Gue kaget banget ketika tiba-tiba matahari terbit. Gue ngeliat jam, itu sudah jam 6 pagi. It means gue menghabiskan malam itu literally sampai pagi sama dia, di pinggir jalan pula. Untung hari itu libur ya. Akhirnya kita balik jam 7:30 I think. 7:30 nih. Ini orang-orang udah pada sibuk jogging, sementara kita masih dengan pakaian yang tadi malam gitu, belum pulang sama sekali. Dan kita balik ke tempat masing-masing. Gue berpikir kalau hubungan ini akan menjadi hubungan yang ya sudah habis itu selesai gitu aja. Tapi ternyata itu berjalan cukup lama. Kita bertemu lagi beberapa kali. Kita menyadari kalau ada perasaan yang timbul di antara kita. But
I know sebenarnya ini orang kayaknya tidak siap untuk having a commitment kali ya, lebih tepatnya. Gue melihat sebenarnya ini orang sedang berusaha untuk mengejar apa yang dia mau, apa yang dia cita-citakan, dan tidak bergantung kepada siapapun. And that's okay gitu. Tapi problemnya adalah anjing, perasaan gue juga udah cukup tinggi lagi gitu. Gue ternyata berharap sama dia. Ternyata gue jatuh cinta terlalu dalam, maybe. Gue berharap banyak sebenarnya. Tapi gue juga tahu kalau ini gue paksakan untuk I'm trying so hard to make it works gitu ya. I think chance-nya hanya 10% maybe. Gue gak bisa sekuat itu untuk meyakinkan dia kayaknya. Gue bisa melihat ada banyak obstacle yang cukup berlipat-lipat ganda yang ngebuat kayaknya gue tidak akan punya chance untuk ngebuat dia yakin sama gue. So I decide to patah hati again. Untuk menikmati patah hati ini gitu, kayak realize kalau I haven't hubungan yang gue gak bisa paksakan. That's why gue bilang ketika jatuh cinta tuh ada hal yang membahagiakan, tapi lo kadang lupa gitu kalau lo gak tahu ini jatuh cinta bisa sampai mana. Tenggang waktunya, bisa dibawa kemana hubungannya. Is it going to the next step or not gitu. Sampai pada akhirnya itu selesai. It doesn't works. Tapi sesekali kita masih berkomunikasi memang. What we have to do kalau kita sedang berada di situasi ini. I think menyadari kalau gak semua hal bisa lo paksakan. Dan mencoba untuk ya sudahlah adalah hal yang paling bisa dilakukan ya. Karena hubungan tuh dua arah gitu. Jadi mau seberapa besar lo memaksakan itu untuk bisa berhasil, kalau pasangan lo tidak mau, you're not gonna make it, man. Lo berjuang sekeras tenaga, lo berkorban waktu, tenaga, dan itu kadang melelahkan memang. Tapi gue tahu lo ngelakuin itu biasanya karena lo peduli kan sama dia. I think peduli kan berangkat dari empati ya. Dan itu tuh emang naluri lo sebagai manusia aja gitu. Karena lo mungkin sayang sama dia. It's okay untuk peduli sama orang. Tapi mungkin hal yang perlu lo pikirkan lagi adalah membuat itu menjadi hal yang tidak lo paksakan untuk ada timbal baliknya. Karena ketika lo berharap melakukan hal baik dengan berharap timbal balik, yang ada lo malah sakit hati, man. So if you wanna do it, just do it. Tapi jangan pernah lo merasa kayak gue udah ngasih ini ke lo, masa lo gak bisa ngasih hal yang sama ke gue. Gue menyempatkan waktu buat lo, gue berkorban jauh-jauh datang ke tempat lo, kok lo gak bisa melakukan hal yang sama. Never. Gak usah pernah punya mindset yang seperti itu. Karena mindset yang seperti itu hanya membuat lo sakit hati. Gue belajar untuk tidak pamrih dalam jatuh cinta. Karena cuma itu yang bisa ngebuat lo tetap waras, bahagia. Karena lo memberikan itu dengan tulus dan ikhlas. Tapi gue tahu mungkin ada beberapa dari lo yang lupa untuk tulus dan ikhlas ketika lo sudah melakukan hal yang terbaik buat dia. And now lo cuma sedang dilanda rundung pilu. Menurut gue adalah lo harus bisa untuk mencoba aware kalau
his or she's not belong to you, man. Ya mungkin bukan sekarang, atau mungkin juga bukan lo orangnya. Ya mungkin lo akan ketemu yang lebih baik nanti, atau mungkin lo akan ketemu dia lagi di suatu saat nanti yang kita nggak tahu kapan. Tapi ya udahlah, life must go on, man. Live your life gitu. Apapun yang ada, terima aja dulu. Karena lo layak buat bahagia. Gak cuma dia yang layak buat bahagia, begitupun juga lo. Sayangi diri lo, jangan terlalu banyak sedih. Itu aja dari gue. Terima kasih sudah mendengarkan episode podcast kali ini. Karena dari tadi kayak video gue mati mulu nih. Gue harap lo baik-baik aja di sana. Yang sedang tidak baik-baik saja, sehat-sehat selalu. Kalau gitu gue Ridwan Handoko pamit. Spread the love, not hate. Bye-bye.